Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai leaching equipment. Sebelumnya saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Untuk pemateri pertama, saya sendiri Agnes Marito Hasian-Sihaan, NPM 18734003. Pemateri kedua, Dimas Amirul Mukminin Nur Effendi, NPM 18734008. Pemateri ketiga, Putri Suci Deandri, NPM 18734022. Dan yang terakhir, pemateri keempat, Salomo Pranata Aji, NPM 18734026. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai tipe moving bed leaching equipment. Leaching equipment ketika padatan membentuk massa yang terbuka dan permeabel selama operasi leaching, pelarut dapat diserap melalui lapisan padatan yang tidak diaduk. Dengan padatan kedap air atau bahan yang hancur selama leaching, padatan tersebut terdispersi ke dalam pelarut dan kemudian dipisahkan darinya. Kedua metode dapat berupa batch atau continue. Moving bed leaching. Dalam mesin yang diilustrasikan pada gambar 20.1, padatan dipindahkan melalui pelarut dengan sedikit atau tanpa agitasi. Ekstraktor Boltzmann pada gambar 20.1 bagian A berisi bucket elevator dalam selubung tertutup. Ada perforasi di bagian bawah setiap bucket di sudut kanan atas mesin seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bucket diisi dengan padatan yang kecil seperti kedelai dan disemprot dengan setengah miskela dalam jumlah yang sesuai saat bergerak ke bawah. Half miskela adalah pelarut perantara yang mengandung beberapa minyak yang diekstraksi dan beberapa partikel padat kecil. Saat padatan dan pelarut mengalir secara bersamaan di sisi kanan mesin, pelarut mengekstraksi lebih banyak minyak dari biji. Bersamaan dengan itu, padatan halus disaring dari pelarut sehingga miskela penuh yang bersih dapat dipompa dari wadah kanan di bagian bawah casing. Saat biji yang diekstraksi sebagian naik melalui sisi kiri mesin, aliran pelarut murni meresap secara berlawanan. Biji yang telah diekstraksi sepenuhnya dibuang dari bucket di bagian atas elevator ke dalam hopper dan kemudian dikeluarkan oleh paddle conveyor. Kapasitas tipikal unit ini adalah 50 hingga 500 ton biji per 24 jam. Kemudian ada ekstraktor Hildebrand yang ditunjukkan pada gambar 20.1 pada bagian B, terdiri dari konveyor ulir berbentuk U dengan heliks terpisah di setiap bagian. Heliks berputar pada kecepatan yang berbeda untuk memberikan pemadat yang cukup besar pada padatan di bagian horizontal. Padatan diumpankan ke satu kaki pada U dan pelarutnya ke kaki U yang lainnya untuk memberikan aliran arus yang berlawanan. Berikut merupakan gambar dari moving bed leaching. Selanjutnya ada dispersed solid leaching. Padatan yang membentuk unggun kedap air baik sebelum atau selama leaching diolah dengan mendispersikannya dalam pelarut dengan agitasi mekanis dalam tangki atau pengaduk aliran. Residu yang terleaching kemudian dipisahkan dari larutan kuat dengan pengendapan atau filtrasi. Jumlah kecil dapat di-leaching secara bertahap. Dengan cara ini dalam bejana yang diaduk dengan penarikan bawah untuk residu yang mengendap.
Licing arus balik kontinu diperoleh dengan beberapa pengental gravitasi yang dihubungkan secara seri atau bila kontak pada pengental tidak memadai dengan menempatkan tangki agitator di rangkaian peralatan di antara setiap pengental. Pemurnian lebih lanjut yang digunakan ketika padatan terlalu halus untuk diendapkan oleh gravitasi dengan cara memisahkan residu dari miskela ke dalam centrifugal conveyor helix mangkuk padat. Banyak perangkat licing lainnya yang telah dikembangkan untuk tujuan khusus seperti ekstraksi pelarut berbagai biji minyak dengan detail desain spesifiknya diatur oleh sifat pelarut dan padatan yang akan dilicing. Bahan terlarut atau zat terlarut sering diperoleh kembali dengan cara kristalisasi atau penguapan. Prinsip lanjutan dari countercurrent leaching. Metode yang paling penting dari leaching adalah metode countercurrent yang menggunakan tahap. Bahkan dalam ekstraksi, tempat yang padat tidak bergerak secara fisik dari tahap ke tahap. Muatan dalam satu sel ditangani oleh urutan cairan dari cairan kepekatan yang terus-menerus berkurang seolah-olah dipindahkan dari tahap ke tahap dalam sistem penyeimbang. Karena metode tahapan biasanya yang digunakan, dan untuk metode kontak diferensial itu tidak dipertimbangkan. Pada umumnya, hal ini dapat dipertimbangkan karena dari sudut pandang tahap-tahap ideal dan dari efisiensi state. Perkenalkan, nama saya Dimas Amirul Mukminin Nur Effendi, NPM 187340008. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang leaching atau ekstraksi pada cair. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu ekstraksi. Nah, ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya itu air dan pelarut. Lalu di sini ekstraksi itu terbagi menjadi dua ya, yaitu ekstraksi cair-cair atau ekstraksi pelarut dan ekstraksi pada cair, yaitu leaching. Di sini dijelaskan dulu tentang ekstraksi cair-cair. Nah, ekstraksi cair-cair merupakan pemisahan suatu senyawa dalam dua macam pelarut organik. Diusahakan agar kedua jenis pelarut tidak saling tercampur satu sama lain. Selanjutnya, proses pemisahan dilakukan dalam corong pisah dengan cara dihomogenkan atau dikocok beberapa kali. Partisi zat-zat terlarut antara dua cairan yang tidak dapat tercampur. Ekstraksi pelarut umum digunakan untuk memisahkan sejumlah gugus yang diinginkan dari campuran sehingga diperoleh senyawa murni yang diinginkan. Ekstraksi pelarut juga mengekstraksi gugus senyawa pengganggu dalam campuran sehingga diperoleh sampel yang siap dianalisis secara keseluruhan. Masuk ke materi yaitu leaching atau ekstraksi pada cair. Leaching, solid liquid extraction, yaitu pemisahan suatu komponen yang berada dalam suatu zat menggunakan solvent sebagai separation agent. Contoh dari leaching itu yaitu ekstraksi kulit kina, ekstraksi kopi yang larut air, ekstraksi minyak biji matahari, ekstraksi zat warna dari tanaman, ekstraksi emas dari tanah, produk ekstraksi daging, dan lain-lain. Di bawah ini adalah gambar proses dari ekstraksi pada cair secara sederhana ya. Situ ada feed adalah umpan atau bahan baku, terus di situ ada solvent itu adalah pelarut. Jadi bahan baku dan solvent ini dimasukkan ke dalam satu mixer, diaduk. Kenapa kok diaduk? Agar senyawa yang berada di bahan baku ini ikut larut dalam solvent tersebut. Jadi setelah larut, senyawa yang kita inginkan dimasukkan ke dalam tangki pemisah. Di tangki pemisah itu ada span solid. Nah, span solid adalah ampas dari bahan baku yang telah senyawa yang kita inginkan telah diambil. Nah,
itu berada di atas, lalu di bawah itu ada pelarutnya, pelarut yang mengandung senyawa yang kita inginkan, lalu dipisahkan begitu. Nah, di gambar sebelah ini ada belt ekstraktor, yaitu ekstraktor sabuk. Nah, ekstraktor ini biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak nabati dari minyak sayur dan gula dari tebu yang dihancurkan. Bahan yang diekstraksi itu dimasukkan ke dalam hopper sehingga membentuk lapisan tebal. Pada ekstraksi ini ketinggian harus dijaga konstan untuk mengatur laju umpan. Terus pelarut yang digunakan itu adalah pelarut segar yang disemprotkan pada bagian ekor ekstraktor atau bagian belakang, bagian terdekat dari outlet pembuangan untuk padatan yang tidak bekas atau yang tidak terpakai lagi gitu. Nah, ekstraksi ini menggunakan pelarut yang mudah menguap. Jadi ekstraksi ini harus tertutup gitu agar tidak terjadi kebocoran pada uap pelarut. Biasanya bel ekstraktor ini ekstraksi yang berkapasitas besar, bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 ton per hari. Selanjutnya, ini ada contoh dari aplikasi dari leaching ya pada pabrik gula ini. Ini di situ ada pelarutnya itu air, terus ada raw juice-nya itu tebu itu di mixer, dimasukkan ke mixer, lalu setelah tercampur, diaduk, lalu dipompakan menuju ke extracting tower gitu. Diekstrak di situ, dipisahkan antara lalu di sini ada gambar dari contoh aplikasi leaching ya, atau ekstraksi pada cair. Di sini tuh dari sugar beet coated extractor. Nah, ini proses ekstraksi gula. Jadi umpan itu dimasukkan. Nah, di sini pelarutnya adalah air. Air pelarutnya, umpan dimasukkan, lalu di mixing di sini diaduk. Setelah diaduk, senyawa yang diinginkan telah larut ke dalam pelarut. Lalu dipompakan langsung menuju extracting tower. Nah, di sini adalah proses pemisahannya gitu. Dipisahkan senyawa yang kita inginkan. Di sini ada gambar nomor 5. Gambar nomor 5 ini adalah full press itu, penekan ampas dari bahan yang telah diekstraksi kan akan menyisakan ampas itu. Di sini menuju ke atas, lalu di sini ada conveyor skrup. Nah, ini akan yang membawa ampas lalu dipres di alat nomor 5. Begitu kurang lebihnya yang saya pahami dan yang saya mengerti. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NPM 18734022. Di sini saya akan menjelaskan tentang supercritical fluid extraction and liquid extraction. Yang pertama ada supercritical fluid extraction. Cairan superkritis atau SCF adalah zat pada suhu dan tekanan di atas titik kritis. Wilayah superkritis untuk zat murni, dalam hal ini karbon dioksida, ditunjukkan pada diagram fase pada gambar berikut. Titik kritis T adalah temperatur di mana gas tidak dapat dicairkan pada tekanan apapun. Oleh karena itu, titik kritis C mewakili ujung gas cairan kurva kesetimbangan pada bidang suhu tekanan. Kepadatan superkritis fluida mendekati cairan, sedangkan viskositasnya rendah dan sebanding dengan gas. Kedua properti ini adalah kunci fungsionalitas SCF sebagai ekstraktan. Kepadatan yang relatif tinggi memberi SCF daya solubilisasi yang baik, sedangkan yang rendah viskositas menghasilkan perembesan yang sangat cepat dari pelarut ke dalam matriks padat. Ekstraksi cairan superkritis atau SCFE atau SFE merupakan proses ekstraksi yang dilakukan keluar menggunakan cairan superkritis sebagai pelarut. Meski sejumlah zat bisa berfungsi sebagai pelarut dalam SFE, karbon dioksida sejauh ini merupakan ekstraksi yang paling umum digunakan. Karbon dioksida yang mendekati titik kritisnya merupakan pelarut yang cukup baik untuk yang rendah
berat molekul nonpolar hingga zat terlarut yang sedikit polar. Namun, kelarutan minyak dalam superkritis karbon dioksida jauh lebih rendah daripada pelarut hidrokarbon konvensional. Karbon dioksida tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan relatif murah. Suhu kritisnya yaitu 31,1 derajat Celcius, kalau dalam Kelvinnya 304,1 Kelvin, yang membuatnya sangat cocok untuk digunakan dengan bahan peka panas. Tekanan kritisnya relatif tinggi, 7,4 MPa karena biaya model peralatan yang tinggi. Pelarut bermuatan larutan gas dipisahkan dan zat terlarutnya kemudian diendapkan dari larutan itu, hanya dengan menurunkan tekanan. Pengaruh temperatur terhadap kelarutan dalam SCF lebih kompleks karena temperatur mempengaruhi kerapatan pelarut dan mobilitas molekul secara umum. Misalnya ditemukan bahwa kelarutan minyak evening primrose dalam superkritis karbon dioksida menurunkan dengan suhu pada tekanan 10 MPa, tetapi meningkat dengan suhu jika ekstraksi dilakukan pada tekanan 30 MPa menurut Lee et al. Tahun 1994. Sebagian besar ekstraksi SCF skala industri dan laboratorium itu adalah proses batch, karena dari pelarutan terbatas perlu untuk menerapkan pelarut yang relatif tinggi rasio pakan. Untuk menyediakan laju aliran tinggi pelarut segar, SCF harus terus-menerus dipulihkan dan didaur ulang. Komponen dasar dari SCE, karbon dioksida sistem, adalah yang pertama, ada tempat ekstraksi di mana sekumpulan bahan pakan diolah dengan SCF pelarut. Yang kedua, tempat ekspansi atau evaporator di mana tekanan berkurang menyebabkan zat terlarut untuk mengendap dari CO2 yang diekstrak. Yang ketiga yaitu sebuah separator yang berfungsi untuk memisahkan produk dari gas CO2. Yang keempat, ada penukar panas atau kondensor untuk mendinginkan dan mengkondensasi CO2. Yang kelima, ada sebuah reservoir atau tangki untuk menyimpan CO2 cair dan menambahkan CO2 make up sebagai CO2 make up seperlunya. Yang keenam, ada sebuah pompa CO2 kompresor untuk memberi tekanan CO2 cair di atas kritis tekanan. Yang ketujuh, ada pemanas untuk membuat suhu ke tingkat yang diinginkan atau di atas kritis suhu sebelum memasukkan SCF ke dalam bejana ekstraksi. Siklus dapat dibagi menjadi wilayah bertekanan tinggi dari kompresor ke katup ekspansi dan daerah bertekanan rendah dari katup ekspansi ke kompresor. Karena sensitivitas tinggi kelarutan terhadap perubahan tekanan, maka penurunan tekanan antara kedua wilayah tidak terlalu besar. Bahan yang diekstraksi adalah sering didakom sepenuhnya oleh sedikit pelepasan tekanan. Akibatnya terjadi kompresi rasio dan konsumsi energi kompresor biasanya sedang. Di dalam beberapa kasus, pemindahan material yang diekstraksi dari superkritis CO2 yang bermuatan adalah dilakukan dengan mencuci CO2 dengan pelarut lain yang lebih baik. Misalnya, menghilangkan kafein dari superkritis CO2 dengan mencuci pakai air. Keuntungan ekstraksi SCF dibandingkan ekstraksi pelarut konvensional adalah yang pertama, suhu operasi sedang. Yang kedua, pelarut yang tidak beracun, tidak mudah terbakar dan ramah alam. Yang ketiga, pelarut yang sangat mudah menguap, tidak ada residu pelarut dalam produk. Yang keempat, ada perpindahan massa yang baik karena viskositas pelarut yang rendah. Yang kelima, pembubaran selektif, misalnya ekstraksi kafein dari kopi hijau tanpa penghilangan prekursor flavor. Yang keenam, pengeluaran energi keseluruhannya rendah, tidak ada konsumsi energi untuk menghilangkan pelarut. Kerugiannya adalah yang pertama, daya pelarut terbatas, membutuhkan pelarut tinggi untuk rasio umpan, sebagian diatasi dengan menggunakan entrainer. Yang kedua, tekanan operasi tinggi, peralatan mahal, dan yang ketiga, kesulitan untuk menjalankan sebagai proses yang berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ekstraksi SCF harus dapat diterapkan khususnya dalam kasus volume rendah hingga sedang, proses bernilai tambah tinggi, bahan biosensitif panas,
Dan yang terakhir, di mana pemilihan teknologi hijau merupakan kondisi yang dominan. Kemudian ada yang kedua, yaitu ekstraksi cairan-cairan. Ekstraksi cairan-cairan juga dikenal sebagai partisi, adalah proses pemisahan yang terdiri dari transfer zat terlarut dari satu pelarut ke pelarut lainnya. Kedua pelarut itu tidak bercampur atau tercampur sebagian satu sama lain. Seringkali salah satu pelarutnya adalah air atau campuran berair dan lainnya yaitu cairan organik nonpolar. Seperti semua proses ekstraksi cair-cair terdiri dari langkah pencampuran atau contacting diikuti dengan langkah pemisahan fase. Penting untuk mempertimbangkan kedua langkah tersebut dalam pemilihan pelarut dan mode operasi. Jadi, saat pencampuran yang kuat menguntungkan untuk transfer yang dapat diekstraksi dari satu pelarut ke pelarut lainnya, mungkin juga merusak kemudahan pemisahan fase dengan membentuk emulsi. Equilibrium tercapai bila potensial kimia dari zat terlarut yang dapat diekstraksi adalah sama dalam dua fase. Secara praktis, aturan ini mengarah pada definisi distribusi koefisien atau K sebagai berikut. K sama dengan C1 per C2, di mana C1 dan C2 adalah konsentrasi kesetimbangan zat terlarut dalam dua fase masing-masing. Koefisien distribusi adalah ekspresi preferensi relatif zat terlarut untuk pelarut. Dalam beberapa kasus, efisiensi proses ekstraksi cair-cair bisa sangat tinggi ditingkatkan dengan memodifikasi koefisien distribusi. Jadi, asam organik lebih disukai pelarut nonpolar jika tidak terdisosiasi, yaitu pada pH rendah, dan pelarut berair ketika dipisahkan, yaitu pada pH tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leaching equipment berdasarkan buku Christy J. Genkoplis. Di dalam buku ini ada beberapa tipe. Satu yaitu fixed bed leaching, yang kedua moving bed leaching, yang ketiga agitated solid leaching. Yang pertama kita bahas fixed bed leaching. Fixed bed leaching digunakan dalam industri gula. Juga digunakan ekstraksi tanin dari tan bark, untuk ekstraksi bahan farmasi dari kulit atau biji, dan di dalam proses lainnya juga digunakan. Pada gambar di samping adalah proses diffuser gula bit atau ekstraktor. Lindung bagian luar atau pelapis dapat diganti. Jadi gula bit yang telah dipotong disebut cuts, dimasukkan ke dalam alat. Panaskan pada suhu 344 Kelvin atau 71 derajat Celcius sampai 350 derajat Kelvin. Mengalir ke dalam alat untuk mencuci keluar gula. Air cucian gula yang mengalir keluar dari bagian bawah menuju tangki penyimpanan. Operasi counter current digunakan dalam sistem Sharks. Penutup bagian atas dan bawah dapat diganti sehingga limbah bisa dibuang dan diganti dengan yang baru. Sekitar 95% gula dari bit bisa dikeluarkan dan yield dari larutan dikeluarkan yang sekitar 12 Wt%. Selanjutnya yaitu moving bed leaching. Ada sejumlah alat yang secara stabil melawan arah pencucian, di mana alas bergerak, bukannya diam. Alat ini digunakan secara luas dalam ekstrak minyak dari biji nabati seperti biji kapas, kacang tanah, dan kedelai. Biji biasanya dikupas dahulu, terkadang dimasak sebelumnya. Seringkali juga dikeringkan dan digiling atau dipipihkan. Pelarut biasanya merupakan produk minyak bumi seperti heksana. Larutan nabati pelarut terakhir biasanya disebut misela. Mungkin mengandung beberapa padatan yang terbawa. Pada gambar 12.8-2, perangkat elevator ember alas bergerak tertutup yang biasa disebut ekstraktor Bowman. Serpihan atau padatan kering dimasukkan pada sisi kanan atas alat. Lalu bahan dilarutkan pada pelarut yang disebut dengan setengah misela. Cairan ini bergerak ke bawah
dan dikumpulkan yang kemudian disebut misela. Ember yang bergerak ke atas kiri dicuci berlawanan dengan pelarut yang baru yang kemudian disemprotkan dari atas. Serpihan basah yang kemudian dibuang akan dilakukan terus-menerus proses tersebut. Ekstraktor Heidelberg ditunjukkan pada gambar 12.8 strip 2B terdiri atas 3 konveyor yang disusun dalam bentuk U. Sol DS dibebankan di kanan atas, ke bawah melintasi bagian bawah dek, kemudian pelarut naik dari sisi berlawanan. Pelarut mengalir berlawanan. Ini alatnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Agitate Solid Leaching atau pencucian berpengaduk. Jika padatan dapat digerus hingga 200 mes, ia dapat disimpan dalam suspensi dengan sedikit agitasi atau pengadukan. Pencucian arus balik kontinu dapat dilakukan dengan penempatan sejumlah agitator atau pengaduk secara seri di dalam tangki. Pengendapan atau pengentalan antara masing-masing agitator. Kadang pengentalan sendiri digunakan sebagai kontaktor agitator dan bahan seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Dalam sistem tahap arus berlawanan ini, pelarut segar masuk seperti ditunjukkan pada tahap pertama. Cairan bening mengendap kemudian mengalir ke tahap selanjutnya. Bahan padatan masuk pada tahap akhir, didiamkan. Bahan dikontakkan dengan pelarut dari tahap sebelumnya dan kemudian masuk ke shelter. Pengaduk yang berputar perlahan memindahkan padatan ke pembuangan bagian bawah. Padatan dengan sedikit cairan dipompakan sebagai bubur ke tangki berikutnya. Jika kontak dirasa kurang cukup, maka pengaduk dapat dipasang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Jika ingin bertanya, silakan hubungi ke alamat email salomopranata@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.